Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lestari. Nah, ini Kang Dadan, sahabat setia yang selalu berproses memelihara lingkungan di RW 22 RT 1. Nah, ini sedang mencacah sampah-sampah organik yang masih segar, tapi juga sebagian ada yang sudah mengering. Ini sengaja dicampur ya. Nah, sengaja dicampur, kemudian tentu saja yang pertama dicacah ya. Nah, dicacah supaya menjadi lebih kecil, dan sampah-sampah yang sudah mengering juga yang masih panjang-panjang dicacah, kemudian dicampurkan. Nah, jadi untuk dijadikan kompos atau media tanam. Nantinya komposnya menjadi media tanam yang tujuannya nanti akan diproses menjadi proses pengomposan sekaligus kompos yang steril. Nah, ini Kang Dadan udah selesai ya mencacahnya, dan sekarang jadi kita sterilisasi yang diawali dengan proses pengomposan yang sangat alami, jadi tidak menggunakan E4, tidak menggunakan trichoderma, tapi langsung menggunakan bakteri alam ya, yaitu yang terdapat dari humus-humus yang terbentuk dari seresah daun di bawah pohon. Dan kemudian juga di sini ditambah lagi ada ini ada sedikit sisa bakaran, tapi bakaran sampah organik ini, bukan sampah plastik gitu kan. Jadi bakaran itu hanya kadang-kadang saja untuk yang susah diuraikan. Jadi si ranting-rantingnya dibakar. Kemudian ada juga yang sisa-sisa kayak gergajian, sisa-sisa pekerjaan bangunan gitu ya. Kebetulan habis merenov yang tidak besar-besar, ya ini dibakar ya, gitu kan. Tapi bukan berarti kami terbiasa membakar. Ini hanya ini saja untuk menambah efisiensi ruangan, dan juga akan ditambah menjadi campuran media kompos. Nah, jadi langsung keadaan dicampurkan. Jadi bahan bakunya yaitu ada sampah segar, kemudian ada sampah seresah daun, sapuan-sapuan yang jatuh sini yang sudah kering, dan dianjurkan supaya tidak terlalu basah nanti media komposnya, sebab akan divakum, akan ditutup rapat, jadi tidak terlalu kering. Kalau sampah keringan seresah daun yang kering itu kan terlalu kering gitu. Kemudian kalau semuanya sampah daun yang segar juga nanti akan terlalu basah, jadi akan terlalu becek nanti di dalam trash bagnya, dan akan mengurangi kecepatan proses pengomposan. Makanya dicampur gitu ya, dicampur. Dan sebaiknya campurannya sekitar ya 60% yang sampah kering, 40% yang sampah basah gitu, atau tergantung kekeringan dari sampah yang keringnya ini gitu ya. Sebab kalau sampah segar yang hijau ya jelas basah itu. Jadi tergantung kekeringannya, atau misalnya musim kemarau pasti sangat kering ya, maka sisa sampah yang organik yang segar itu bisa lebih banyak, misalnya 70% gitu kan. Nah, kemudian Kang Dadan itu ini sudah cukup ya, jadi media kompos yang sudah jadi itu, yang sudah 60% jadi. Dan kemudian ditambah lagi di sebelah sana. Nah, ini ada dan juga sebenarnya berasal dari media pengomposan dari yang tadi. Nah, ini cuma ini lebih banyak tanahnya di sini, jadi lebih banyak tanahnya, jadi dicampur lagi untuk memperbanyak bakteri tanahnya, bakteri pengurainya yang berasal dari alami dari tanah.
dan sekaligus supaya nanti jadi metan ya, maksudnya media tanam. Langsung ke sini bisa dicampur Kang Dadan. Nah, jadi kita buat misalnya 15% gitu ya, 15% berarti ada 5 Kang Dadan, 5 itu 5 campuran tanah subur. Nah, 5 campuran tanah subur dicampur sudah, baru 2 ya, baru 2. Nah, ini nanti akan langsung jadi metan, singkatan dari media tanam. Nah, ini jadi ini kita akan lakukan proses pengomposan sekaligus sterilisasi secara alami. Jadi banyak orang tahu lah, kebanyakan bagaimana cara membuat kompos, tapi jarang sekali yang tahu itu proses sterilisasi kompos gitu. Jadi ada beberapa cara sterilisasi kompos ya, ini kita pakai alami gitu kan. Nah, ini tinggal diaduk aja kan. Nah, diaduk sampai merata. Dan campuran dari tanah sebenarnya ya bisa juga diperbanyak sampai maksimal 30% sebenarnya. Masih bisa. Ini dimaksudkan supaya tidak terlalu berat nanti pada proses pengangkutannya. Nah, terus campur sampai merata dan dipastikan ini kebasahan. Jadi daripada campuran media ini ya, jadi yang nanti akan menghasilkan yang basah tidak terlalu becek atau lebih dekat kepada kata lembab gitu ya. Nah, sebab nanti dari penguraian juga akan menghasilkan air gitu kan. Nah, terus dicampur sampai rata. Nah, kalau sudah gini, ini tinggal dimasukkan ke dalam trash bag gitu ya. Nah, Kang Dadan langsung saja dimasukkan ke trash bag. Nah, seterusnya Kang Dadan lagi mau packing media kompos ini dengan bahannya atau alatnya yaitu trash bag ya. Nah, trash bag ukuran sedang, kemudian yang kedua itu karung. Nah, jadi karung itu untuk pelindung trash bag, karena trash bag biasanya agak rusak, kegeser-geser, maka di lapisan luarnya pakai karung bekas karung pakan kucing, ini cukup bagus gitu. Dan trash bag ada di dalamnya untuk supaya tidak ada kebocoran ini. Tidak ada udara yang keluar karena ada rusak dari trash bag ini. Terus dimasukkan sampai padat. Ya, pakai itu. Oh iya, betul, bisa lebih cepat ya pakai pengki. Nah, ini karena alami, jadi menggunakan bakteri tanah, jadi bisa di lapisan atas ditambah lagi, ditutup dengan kompos yang lebih banyak tanahnya gitu kan, atau tanah murni gitu kan. Nah,
Jadi packing ya sebagai contoh sudah selesai, tinggal diikat ya. Nah, bisa disimpan di sini. Tinggal ikat, jangan sampai ada udara bocor. Jadi diikatnya dengan kuat. Sebenarnya bila perlu pakai lakban atau solasi gitu. Jadi ikatannya harus sangat kuat supaya tidak ada udara yang keluar gitu. Jadi kita menggunakan fermentasi anaerob gitu ya. Nah, jadi terus pakai fermentasi anaerob itu supaya terjadi panas yang tinggi. Jadi dimaksudkan biasa kalau dengan pengkomposan biasa kan ada masih telur cacing, nanti akan menetas jadi cacing gitu. Apalagi kalau cacingnya jadi beranak. Kemudian ada telur semut juga, ada serangga-serangga lain itu akan menetas. Ya, ini dengan cara udah diikat dengan nah itu jadi bila perlu pakai lakban supaya tidak ada udara yang keluar, sehingga di sini nanti akan menimbulkan panas yang tinggi. Nah, dengan panas yang tinggi ini merupakan sterilisasi yang akan membunuh semua mikroba yang ada. Mikroba dan serangga-serangga tanah, sehingga nanti kita tidak punya masalah dengan jamur atau bakteri dan semua serangga yang merugikan bagi media tanam, sehingga mengakibatkan penyakit bagi tanaman. Atau juga kalau tanaman anggur biasanya ada yang mati misalnya gitu, ada hama, diantaranya ada fusarium di media ya biasanya mati gitu anggurnya gitu. Nah, ini contoh untuk pembuatan sterilisasi gitu. Dan untuk praktek di sekolah itu bisa dalam pelajaran biologi terapan atau praktek biologi kimia juga, misalnya kimia lingkungan. Nah, ini jadi bisa pakai indikator adanya panasnya suhu itu pakai termometer gitu kan. Jadi termometer diikat ke sini gitu kan. Nah, mungkin lain kali kita akan gunakan seperti itu. Kemudian Kang Danan ini sebagai contoh yang setengah jadi coba. Jadi sekitar 1 bulan dari sini itu ada yang itu yang setengah jadi atau udah jadi yang itu? Setengah jadi. Setengah jadi. Setengah jadi inilah. Coba ya ada yang itu biasanya yang sekitar 1,5 bulan masih ada yang itu yang masih ada seresah daunnya itu. Kalau dibuka coba nah ini ini yang sudah jadi ini. Yang sudah jadi ini udah lembut nih. Ya, ini sudah 2 bulan 3 bulan nih. Sudah lembut, jadi sudah tidak ada serasa daun kasaran. Sudah lembut, sudah hancur gitu, dan sudah dingin weh. Coba cari yang ini yang setengah jadi. Cirinya biasa masih hangat biasanya kalau setengah jadi itu. Coba di tes ini ada masih hangat ya. Masih hangat, coba dicek gitu. Dicek tapi nanti diikat lagi dengan kuat. Masih ada yang masih ada serasa daunnya. Itu yang beda waktu ya, mungkin beda. Yang ada yang masih ini, yang masih tadi yang masih ada contoh yang masih ada kasaran daun, ada kasarannya. Nah, sekali lagi jadi dengan kesimpulannya, dengan proses vakum ini, divakumkan ini tidak ada udara yang keluar, ini pernapasan atau fermentasi anaerob itu. Nah, ini contoh. Nah, ini masih ada kasaran ya.
masih coba diangkatnya supaya jelas. Nah itu masih ada daun-daunnya, Daunnya. daun-daunnya yang kasarannya itu. Nah masih ada, jadi belum begitu terurai. Nah ini nah ini lebih hangat dari yang ini ya suhunya gitu. Jadi masih belum bisa untuk ditanam, untuk dipakai jadi media tanam gitu kan. Jadi kalau bisa digunakan untuk media tanam itu harus sudah yang seperti yang tadi, yang ini jadi sudah Ini. dingin ya, ini sudah siap. Coba dicontohkan. Nah Ini. ini sudah begitu remah, sudah lembut gitu ya, sudah tidak banyak ada kasaran-kasaran lagi gitu. Nah mudah-mudahan menginspirasi. Jadi mudah sekali untuk sterilisasi, dan ini menentukan sekali pada keberhasilan menanam, yang dimana tanaman itu terbebas dari hambatan pertumbuhan, karena tidak ada yang menghambat pertumbuhan dari hama dan bibit penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.